Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu dengan persekutuan doa pagi secara online. Hari ini hari yang baru dan firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itulah Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 26. Pagi ini kita meyakini betapa besar rahmat Tuhan. Kasih-Nya baik buat kita dan kita datang berharap kepadanya, menantikan pertolongan Tuhan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami, Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu, Tuhan, sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
gelombang badai hidup. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru, anugerah yang baru, dan semangat yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang kembali Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami, dan juga seluruh kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami membangun kehidupan keluarga yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa,
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus 6 pernah mengatakan demikian. Keluarga patut diberi nama yang indah, yaitu gereja rumah tangga, domestik. Sebagai gereja, keluarga merupakan tubuh Yesus Kristus. Sebagai gereja, setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Di dalam keluarga atau di luar keluarga. Jadi keluarga kita adalah gereja kecil yang menjadi tempat di mana setiap orang mengalami kehangatan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang mementingkan kesetiaan, sikap saling menghormati dan mempertahankan kehidupan. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keluarga sebagai gereja kecil yang sungguh-sungguh dapat bertumbuh dan menyatakan dan juga mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarganya itu? Kita mau belajar dari gambaran Paulus tentang tubuh Kristus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama dikatakan dengan tegas, setiap anggota keluarga kita menyadari bahwa keluarga sebagai gereja kecil adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Jadi keluarga kita tidak sendirian, kita hidup tidak sendiri di tengah-tengah keluarga, tapi sebagai satu tubuh dan banyak anggota-anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, sama seperti tubuh satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalian banyak merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Ayat 14, ayat 19 sampai 20 juga berbicara tentang satu, dalam tubuh itu ada banyak anggota tapi satu. Jadi setiap kita sebagai anggota keluarga menyadari bahwa keluarga kita sebagai keluarga kecil adalah hidup bersama dengan yang lain. Sadari bahwa keluarga kita sebagai gereja kecil, kita tidak hidup sendiri di rumah. Ada banyak anggota keluarga. Tapi ada banyak keluarga yang masing-masing hidup sendiri, walaupun di dalam rumah itu banyak orang. Gak peduli dengan yang lain. Kita hidup tidak sendiri di rumah, kita hidup dengan beberapa anggota keluarga yang lain. Ada suami, ada istri, mungkin ada orang tua, ada opa, ada oma, ada kakak, ada adik, ada saudara, ada pembantu. Satu keluarga adalah satu gereja kecil dengan banyak anggotanya. Dan gereja kecil itu, keluarga itu tentu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus diperjuangkan? Yang diperjuangkan adalah bagaimana setiap anggota itu mengakui bahwa mereka semua adalah satu tubuh Kristus. Keluarga kita sebagai gereja kecil adalah satu tubuh Kristus yang harus saling menopang, yang harus saling memperhatikan dalam upaya membangun kerjasama agar tercapai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan Kristus sang kepala dari keluarga kecil ini. Dan setiap anggota saling mengakui satu dengan yang lain, dan saling mengakui sebagai satu tubuh, saling menopang, saling memperhatikan dalam membangun tubuh Kristus itu. Nah, itu sebabnya
saling mengakui sangat penting. Ini ditekankan Paulus. Dalam ayat yang ke-15 dan 16, andai kata kaki berkata, aku karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Paulus mau supaya semua anggota tubuh saling mengakui sebagai bagian tubuh Kristus. Setiap anggota keluarga mengakui dirinya sebagai gereja kecil tubuh Kristus itu. Sebagai suami, istri, anak, orang tua, kita adalah bagian dari keluarga kita. Harus kita akui dia sebagai orang tua kita, sebagai ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, saudara kita. Itu dibutuhkan pengakuan. Dan mengakui dalam hal apa saja. Ayat 17 dan ayat 18 ditegaskan kita harus mengakui mereka dengan segala perbedaan. Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi kita akui perbedaan itu. Orang tua kita, ayah kita nggak sama dengan ibu kita. Kita nggak sama dengan kakak kita dan adik kita. Unik, masing-masing kita unik, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kita diajak perbedaan-perbedaan yang ada pada kita di tengah-tengah keluarga, dalam satu gereja kecil, membuat kita menjadi satu. Dengan perbedaan setiap anggota tidak akan merasa paling penting. Semua saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menopang. Yang kuat menopang yang lemah. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi di mana ada perbedaan-perbedaan, di sanalah melengkapi satu dengan yang lain. Dan mengakui yang berikutnya, selain mengakui perbedaan, maka kita juga harus saling membutuhkan. Sekalipun kita berbeda, kita saling membutuhkan sebagai satu keluarga. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Setiap keluarga sebagai gereja kecil, baik setiap gereja atau gereja kecil dan setiap anggota jemaat, setiap anggota keluarga yang berbeda dan yang berbeda satu dengan yang lain dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan Paulus katakan, yang paling lemah, paling dibutuhkan, paling berfungsi. 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Kenapa? Yang paling lemah itu paling dibutuhkan. Karena punya fungsi. Semua anggota tubuh punya fungsi. Yang lemah pun punya fungsi. Tidak ada yang tidak punya fungsi anggota tubuh kita. Jika dia tidak ada fungsi lagi, maka anggota itu akan dibuang. Jadi yang berfungsi diperhatikan. Setiap anggota keluarga kita punya tugasnya masing-masing. Ini yang harus kita lakukan. Tugas ayah, tugas ibu, tugas sebagai anak, tugas sebagai orang tua. Itu upaya setiap orang melakukan tugas panggilannya dengan baik. Dan ayat 23 mengatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pembelaan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Apa contohnya? Sebuah buku, misalnya kaki. Kaki adalah seringkali tempat yang tidak terhormat. Tapi kaki menopang tubuh kita, itu penting sekali. Kaki itu dibungkus kaos kaki, masukin ke dalam sepatu. Seharian berjalan, apa yang dirasakan?
Wah, kaosnya itu, kaos kakinya mengeluarkan aroma bau. Dia hanya beristirahat pada saat tidur. Bagi kita, kaki hanyalah anggota tubuh yang biasa. Bagi seorang prajurit, seorang profesional, kaki adalah alat yang paling penting. Beberapa pemain sepak bola mengasuransikan kakinya triliunan rupiah. Kita memberikan penghormatan khusus setelah dia berfungsi. Walaupun kaki kurang terhormat, dia diberikan perhatian khusus karena dia berfungsi menopang tubuh kita. Dan semua berterima kasih. Dalam anggota keluarga kita, kita harus sungguh-sungguh mengatakan terima kasih kepada setiap anggota keluarga kita yang berfungsi, yang telah melakukan tugas panggilannya. Mungkin kita menganggap orang tua kita ketinggalan zaman, tapi dia berjuang dengan sekuat tenaga membangun kehidupan keluarga. Kita juga memberikan perhatian khusus pada anggota tubuh jemaat yang tidak elok karena ingin dia menjadi elok. Kita ingin seluruh penampilan kita bersama dengan Yesus menjadi sempurna. Ketika anggota keluarga kita tidak elok, maka kita harus memberikan perhatian penuh kepadanya agar dia bisa menjadi elok. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita ada yang kurang dari anggota keluarga kita. Mungkin dia kurang pandai, dia kurang dapat bekerja dengan baik. Maka tugas kita sebagai anggota yang lain, kita dukung dia untuk dapat melakukan tugas-tugas dengan baik. Dia dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ayat 24, hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Kita akan memperhatikan bagian lain yang kurang untuk menjadi elok. Rambut kita yang dari pertama telah cantik tidak perlu diberikan perhatian khusus. Tapi yang sungguh-sungguh kurang kita harus berikan perhatian khusus. Nah, bagaimana caranya? 1 Korintus pasal 12 ayat 25. Supaya saling memperhatikan. Kunci supaya membangun keluarga kita menjadi satu tubuh. Saling memperhatikan. Dua pihak yang saling memberikan perhatian, bukan satu. Kaki memberikan pelayanan kepada tubuh, tubuh menggunakan tangan memberikan pelayanan kepada kaki, membersihkan dari kotoran, sehingga satu untuk semua dan semua untuk satu. Dan ayat 26, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ketika semua berfungsi tanpa mengeluh, tidak ada yang berkata, saya bekerja lebih berat dibanding yang lain. Kaki mengeluh, beri saya istirahat. Jantung juga, tangan, mata. Dan akhirnya semuanya mengeluh. Apa yang terjadi kalau semua mengeluh? Bisa berakibat kematian. Jika semua orang menjalankan fungsi dengan optimal, tanpa memperhitungkan siapa yang lebih daripada yang lain, maka tubuh akan hidup dengan baik dan sehat. Dan ketika setiap anggota keluarga tidak mengeluh, sungguh-sungguh melakukan tugas panggilannya dengan baik, maka keluarga kita menjadi keluarga yang indah, yang dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.
cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Jemaat sekalian, mari kita renungkan kehidupan keluarga kita. Apakah setiap kita berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita selalu memberikan perhatian secara khusus kepada yang kurang elok atau yang lemah? Apakah kita saling mengakui perbedaan satu dengan yang lain? Apakah kita saling memperhatikan, saling membutuhkan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang hidup? Gereja kecil dengan Kristus sang kepala gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sebagai keluarga adalah gereja kecil di mana Tuhan sang kepala gereja adalah kepala dari keluarga kami. Biarlah setiap kami tunduk kepadamu Tuhan, dan ajar kami, berikan hikmat kepada kami melakukan tugas panggilan kami sebagai suami, istri, anak, orang tua, sehingga kami saling menopang satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling membutuhkan, dan saling mengakui
setiap anggota keluarga kami. Kami sungguh menghargai mereka, mencintai mereka. Kami tidak menyepelekan mereka. Kami menganggap mereka sungguh ada. Dan jangan biarkan kami menganggap anggota keluarga kami tidak ada di tengah-tengah keluarga kami. Biar kami sungguh-sungguh menyadari kami satu tubuh dalam Kristus. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami menyepelekan anggota keluarga kami yang lain. Kami nggak peduli dengan anggota keluarga kami yang lain. Kami tidak melayani mereka. Kami tidak mengasihi mereka. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin membangun rumah tangga kami, keluarga kami, menjadi gereja kecil, Kristus sang kepala, dan kami saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, topang dan tolong keluarga kami. Berkati seluruh aktivitas kami, biar kami selalu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati pergumulan jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, biar Tuhan menopang, memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa, Kau memberikan kekuatan, kesembuhan melalui obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, agar pimpinan bangsa kami terus berjuang untuk terus menghentikan penyebaran COVID-19. Kami bersyukur perlahan-lahan sudah mulai menurun sangat jauh. Biarlah Tuhan, bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia boleh terus menjaga protokol dengan baik. Berkati program vaksinisasi agar sukses dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami. Amin. Jemaat sekalian, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin.